Halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 7 Juli 2023. Market yang koreksi, dan seperti biasa nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base deskripsi. Nanti teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasi ada konten setiap hari di cuan saham, Senin sampai Jumat, alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya cukup ramai, 9,3 T ya, walaupun belum seramai biasanya. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy 38M, tapi dominan di pasar nego, regulernya net sell 110, sedangkan di negonya ada net buy 149M. Market semuanya koreksi, saya kira IHSG bakal kuat sendiri, ternyata enggak. Seluruh market yang ada koreksi. Dan kalau kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, yang pertama ada Astra 55M, Telkom 40M, BBRI 38M, INKP 31M, Film 20M, MDKA 15 miliar, Indosat 15 miliar, NCKL 14 miliar, Akra 13 miliar, ICBP 11 miliar, dan Gudang Garam 11 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada Bank Mandiri 150 miliar, Gotoh 45 miliar, Antam 40 miliar, PTBA 18 miliar, ITMG 17 miliar, Arto 11 miliar, CTRA 8 miliar, BTPS 8 miliar, Adaro 8 miliar, Pakuwon 7 miliar, Inco 7 miliar, NISP 7 miliar, MAPI 6 miliar, Bird 6 miliar, MNCN 5 miliar, WIRG 5 miliar, TSPC 5 miliar, BPNI 4 miliar, Bumi 3 miliar, dan BNGA 3 miliar juga. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, melanjutkan view kemarin ya, dimana hari ini kita melemah 0,6%. Kalau by view masih on track, kita memang ada target ke 6.800 sekian, cuman kemarin kita baru kejedot resist di 6730, Fibonacci 0,5. Sebelumnya di sini juga resist dan kemarin respon, lalu hari ini melemah karena ada panic selling dari luar negeri juga. Katalisnya di luar sih, cuman di Indonesia sebenarnya masih bagus, tapi ya namanya market, financial market semuanya terhubung dan ikut kena panic selling juga. Nah, untuk saat ini kita bisa menggunakan view yang masih sama, yaitu bullish flag atau continuation kemarin di bawah ya, dengan kenaikannya targetnya itu masih sama di 6.800-an, Fibonacci 0,618. Cuman dia masih berhubung, masih reject dari 0,5 di 6760, maka dari itu ada arah untuk retracement terlebih dahulu. Kalau misalkan kita gunakan view inverted head and shoulder, di sini bisa juga inverted head and shoulder yang agak miring ya, tapi cuman saya lebih prefer pakai yang flag itu aja. Yang jelas saat ini kita masih reject dari resist, dan untuk support terdekat itu ada dua. Yang pertama itu di sini, ini support terdekat ya, besok 6.700 ada support yang saya rasa besok Senin bakalan disentuh. Lalu next supportnya itu ada di sini, sekitar 6.666, dan sebenarnya sampai 6.666 pun juga masih tidak jelek, karena kalau memang dia mau inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, itu shoulder kanannya sampai ke 6.666 juga, seperti itu. Cuman ya tinggal kita perhatikan aja kira-kira dia reboundnya untuk sampai mana. Nah, untuk sekarang perhatikan area tadi, terdekatnya 6.700, baru nextnya ada di 6.666, seperti itu. Cuman kalau dilihat dari tataan moving average-nya, saya rasa sih sepertinya 6.700 besok Senin harusnya sudah merespon. Tapi biarkan market yang mengkonfirmasi, yang jelas kita sebagai investor tinggal batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek si Antam. Saya pengen bahas Antam. Gotoh kemarin sudah kita bahas soalnya. Kita bahas aneka tambang. Dulu ini primadona banget, tapi semenjak 2021 dia ada sideways, sudah kurang menarik ya. Oke, kita bahas Antam, di mana hari ini Antam turun 2,23%. Candlenya solid, volumenya pun juga ada. Terakhir Antam kita sedikit flashback, dia koreksi dari 2.300 sampai 1.780. Naik sampai 0,618 di 2170, koreksi sampai 0,618 di 1.900, naik lagi sampai 2060, support become resistant, dan kembali koreksi, support resistant become support. Nah, kalau kita perhatikan ya, Antam ini memiliki structure high, low, lower high, higher low,
lower high, higher low, maka kita bisa gunakan view konsolidasi simetrikan triangle dari si Antam ini. Baik, kalau kita lihat juga memang dia belum berhasil breakout dari simetrikan triangle ini, dan ini sebenarnya cukup menarik ya pattern konsolidasi ini. Tinggal kita lihat nanti kira-kira dia breakout atau breakdown. Karena ya memang pattern segitiga itu pattern 50-50. Itu perlu dikonfirmasi ya. Dia bisa jadi continuation, dia bisa jadi reversal. Misalkan penan di atas saja kalau breakdownnya ke bawah akhirnya reversal juga kok. Kayak CTRA yang kemarin baru kita bahas. Konsolnya pakai penan tapi karena breakdown ke bawah ya akhirnya reversal. Nah, ini juga kondisi yang sama, simetrikan triangle ini, maka dia masih perlu membutuhkan yang namanya konfirmasi. Nah, konfirmasinya di mana? Saya rasa untuk konfirmasi yang aman, kita bisa gunakan sini. Ini yang pertama ya, 2050 sebagai resist atau area sini 1900 sebagai support. Nah, untuk sekarang kita gunakan area ini dulu aja. Kira-kira dia bakal breakout atau breakdown. Kalau misalkan dia breakout, break 2050, Antam arahnya bagus. Terdekat bakal uji resist di 2150 baru ke target selanjutnya. Tapi kalau misalkan dia jebol bawah, jebol 1940, jebol 1900, maka sepertinya bisa dipastikan bahwa simetrikan triangle-nya tidak breakout tapi breakdown. Itu yang perlu dibatasi resikonya. Nah, untuk sekarang tinggal perhatikan tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya, transaksi hari ini auto jelek. Sebelumnya sih sebenarnya cakep ya. Dia konsolidasi disertai dengan akumulasi juga cukup konsisten, dan asingnya juga, walaupun sebenarnya Antam ini bandaranya bukan asing ya. Cuma kalau kita lihat dari indikator ini terlihat akumulasinya konsisten. Cuman memang hari ini agak kurang oke. Jadi ya ikuti price action aja, batasi resiko selalu. Untuk Antam, saya lanjutkan, kita cari yang ada spread ini pada koreksi komoditas ya. Karena kalau kita lihat pun juga batu bara turunnya 4% sendiri, tapi ini bisa pakai view pullback juga. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek BIRD. BIRD. Saham yang kalau menurut saya juga mantap ya. Ini naiknya tinggi banget BIRD ini. Oke, hari ini BIRD turun, dia turun 5,26%. Candlenya solid, volumenya tapi lucu kalau saya lihat ya. Ini volumenya mengecil, hari ini pun juga breakdown, mengecil juga. Tapi ini ada indikasi dari divergence sih, memang ketika harga ke atas, sedangkan volumenya ke samping cenderung ke bawah. Tuh sebelum ke moving indikator, dia udah kelihatan di volume duluan. Sama kayak kalau kita di sini ya, harga ke atas tapi indikatornya cenderung ke samping. Nanti kalau misalkan dia dead cross, valid divergence ya, target koreksinya ke sini 2000 seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu di mana terakhir BIRD kita bisa pakai banyak setup ya. Ada ascending dan lain sebagainya. Tapi pada view yang paling kecil saya melihatnya lebih ke arah bullish flag. Target kenaikannya sesuai dengan tinggi tiangnya, yaitu di sini. Nih ya, tinggi tiangnya, dan targetnya adalah ke sekitar area 2480. Terakhir dia naik, lalu kemarin di sini juga konsolidasi continuation ya, 1 2 ascending dan reject dari 2360, lalu sekarang koreksi. Sebenarnya kalau kita perhatikan, saat ini ada potensi BIRD mau uji area support yang sebelumnya resisten ya, di ascendingnya itu, dimana hari ini dia tempat berhenti itu 2150, dan sebenarnya selama nggak jebol 2150 harusnya oke BIRD ini. Cuman kalau misalkan dia breakdown atau jebol dari 2150, kita bisa gunakan view uptrend channel seperti ini, dan maka dari itu dia nextnya akan ada di 2110. Poinnya sekarang adalah BIRD ini selama tidak jebol 2000 masih oke, dengan catatan average-nya harus bagus. Contoh, misalkan teman-teman punya average bawah, bisa pasang TS di bawah 2000, itu masih sangat aman. Tapi kalau teman-teman average-nya atas, ya harus siap-siap atur porsi, jangan sampai kena stop loss seperti itu. Nah, untuk sekarang ini patokannya, support satunya di 2150, support 2-nya di 2070 sampai 2000, dan selama nggak jebol yang 2000, arah BIRD masih oke harusnya. Nah, kita lihat dalamnya, hari transaksi terjadi distribusi, XC sudah nongol di atas, ini indikasi dari kurang enak sih. Tapi kalau dari price action masih oke, harusnya ya, selama belum ada konfirmasi. Jadi ya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BIRD saya lanjutkan, kita coba cek saya pengen bahas bumi deh. Kemarin kita bahas BRMS, sekarang kita bahas buminya. Ya sebenarnya memang baru jatahnya koreksi ya, batu bara. Pagi-pagi lihat share-sharean di grup, kalau batu bara turun 4%, jadi ya wajar lah harga ngikutin. Siapa tahu ini momentum buat entry. Nah, ini menarik juga. Oke, kita bahas bumi, di mana hari ini bumi turun 3,15%. Candlenya solid,
volumenya tapi tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan volume kemarin. Cukup menarik di mana sebelumnya bumi ini retracement sampai area 90. Itu area retracementnya dia, dan kemarin dia naik, area pullback lalu naik sampai terakhir di 130. Satu hal yang kita perhatikan ya, sempat kemarin di 130, bumi ini sudah breakout dari downtrend line. Ada downtrend line di sini dan dia sudah berhasil breakout, tapi belum breakout structure. Karena breakout structure-nya adalah di area 132 sampai 138. Kalau dia break yang 138 itu cakep banget. Tapi untuk sekarang dia baru breakout downtrend line dulu dan butuh konfirmasi. Nah, untuk saat ini kalau kita menggunakan rules of 3 masih butuh 1 hari lagi di mana bumi bakal valid untuk breakout dari uptrend line-nya. Maksudnya gimana Mas? Kan harus closing 3 kali ya candle di atas garis kemarin, hari ini, dan butuh 1 kali lagi. Jadi besok Senin bakal jadi konfirmasi untuk si bumi ini. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai setup inverted head and shoulder, maka sebetulnya turun sampai 114 pun juga masih tidak masalah si bumi ini. Lalu kesimpulannya gimana? Untuk sekarang yang jelas bumi baru aja reject resist. Jadi sebenarnya nggak ada katalis batu bara turun pun juga memang by price action dia posisi baru di resist, dan itu sesuatu yang sangat wajar. Untuk support saat ini bumi ada di sini terdekat. Ini 118 sampai 120. Baru nextnya ada di area 114 sampai 110 ya. Dan selama nggak jebol yang support 2 harusnya bumi masih oke, seperti itu. Tinggal perhatikan aja nanti ketika dia koreksi apakah volumenya kecil, cenderung dibeli dan lain sebagainya, karena bakal cakep kalau misalkan dia jadi inverted head and shoulder. Tapi untuk sekarang masih potensi, jadi perlu diperhatikan dulu. Nah, kita lihat transaksinya cukup menarik, di mana sebelumnya akumulasinya konsisten oleh bumi ini ya, bandar movement dan juga foreign flow-nya bagus, walaupun hari ini tidak terlalu oke. Ya intinya sama, batasi resiko aja dan gunakan area tadi. Itu untuk bumi. Kita lanjutkan, saya pengen masuk ke yang dibeli asing hari ini. Kita cari yang ada spread pokoknya yang menarik untuk dibahas. SMGR ini juga cukup rame, lumayan 2% kita bahas. Nah, memang ya, waktu batu bara turun ya yang naik counternya. Nah, kita bahas aja. Hari ini SMGR naik, dia naik 2,8%, candlenya bagus ini hitungannya, volumenya pun juga besar, sangat besar. Terakhir kita bahas SMGR ketika dia di bawah, ketika dia breakout dari downtrend line dan berhasil kemarin di sini ya. Nih, ketika reject di sini nih 26 Juni sudah saya wanti kalau misalkan dia dari retracement ke 6000 itu cukup menarik untuk dipantau. Membentuk inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan dan berhasil breakout. Maka dari itu saya rasa untuk saat ini 6250 sampai 6200 sudah menjadi support dari si SMGR seperti itu. Nah, kalau misalkan kita zoom out, kita lihat pada structure yang lebih besar ya. SMGR saat ini sedang berada di area resist, which is adalah area resist falling channelnya dia. Ini kan ada downtrend line ya. Nih downtrend line di sini, dan ketika kemarin dia breakout memang targetnya adalah di 6500 dan hari ini dia sudah menyentuh. Jadi itu sebenarnya suatu yang sangat wajar kalau misalkan dia besok retracement terlebih dahulu. Tapi satu hal yang sangat menarik adalah kalau kita perhatikan even di resist akumulasinya masih kuat. Artinya apa? Ada indikasi bahwa resisten bisa di breakout. Apakah Senin saatnya HK Mas auto breakout? Ya bukan gitu juga caranya. Tapi kalau kita lihat dari posisi pembelinya, di mana di resist ini pembelian bandarnya masih kuat, ada potensi dia bisa breakout. Tinggal mau langsung lanjut atau retracement terlebih dahulu, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pastikan besok Senin. Artinya apa? Kalau misalkan SMGR berhasil breakout 6500, maka dia bakal langsung melanjutkan kenaikan kalau break 6500. Tapi kalau misalkan dia gagal break, ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Nah, kalau retracement belinya di mana Mas? Itu PR-nya. Nah, untuk terdekat supportnya ada di 6200, baru setelah itu ada di yang 6000. Dan itu menarik untuk entry kalau menurut saya. Bahkan sampai 6000 ya, harusnya masih oke. Seperti itu. Tuh, tinggal kita perhatikan apakah besok dia breakout atau breakdown. Tapi kalau misalkan breakout, targetnya kemana Mas? Nah, tinggal kita tarik Fibo aja untuk mencari target kenaikan dari SMGR kalau misalkan besok dia breakout area 6500. Kita tarik dari sini 7500 sampai low-nya di 5625. Nah, dan ini kalau misalkan besok dia break 6500 ya, targetnya ada di sekitar 6800 sampai 7250. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa di sini juga ada area resist seperti itu. Jadi ya sama, yang penting selalu batasi resiko aja. Nih momentumnya juga bagus SMGR ini. Kita lanjut, kita coba cek masih di yang dibeli asing, kurang ada yang menarik. Kita masuk ke yang merah-merah aja.
didominasi oleh saham-saham kecil ya. GJTL sudah kena target. Kalau teman-teman cari view-nya, silahkan cek video 2 hari yang lalu, itu masih on track. Untuk yang merah-merah kurang ada yang menarik. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau aja. S1 kemarin juga udah kita bahas ya. Gusco hari ini juga pada menarik saham-saham saham-saham itu apa itu namanya, sawit. Nah, kita bahas satu deh, perwakilan sawit, TAPG. Oke, kita bahas hari ini TAPG berhasil naik, dia naik 4,35%. Candlenya tidak terlalu solid, tapi volumenya gede banget. Ini volumenya sesuatu. Dan kalau kita cek dalamnya, volumenya, transaksinya bagus. Nah, kita bahas price action-nya, di mana kemarin TAPG turun sampai 505. Itu kalau nggak salah all time low ya, karena dia sebelumnya juga saham sideways si TAPG ini. Dia saham sideways dan selalu rebound di 560. Rebound. Di sini dia breakdown pakai gap, sempat reject dan akhirnya sekarang kembali menguat. Nah, sekarang kita bahas potensinya, di mana kemarin TAPG sempat koreksi sampai 505. Ini juga bisa dibilang dengan yang sering biasanya bull trap. Tapi ya belum tahu ya, kalau bull trap ya artinya dia bakal menuju all time high. Tapi untuk sekarang masih belum kelihatan. Yang jelas dia sempat breakdown support. Tapi sebelum itu kita coba cek paraboliknya. Kita cari resist-resistnya si TAPG ini. Dan ya bisa aja ada banyak view ya. Maksudnya bisa view bullish, bisa view kurang bagus juga. Yang jelas untuk sekarang kita lihat potensi yang ada aja, di mana TAPG baru naik. Dan nah, dia juga masih belum berhasil breakout untuk dari yang situ. Maka kita bisa tarik Fibo-nya dari yang sini 655 sampai low-nya di 505. Dan ya, saat ini TAPG memang sedang dalam posisi resisten seperti itu. Nah, untuk saat ini TAPG kalau kita lihat pada struktur kecilnya, dia punya higher low higher high. Low high, higher low, higher high. Jadi dia punya struktur uptrend. Tapi pada zoom out-nya atau bigger view-nya, dia memang sempat breakdown lower low. Jadi agak 50-50 lah view-nya si TAPG ini. Dan sekarang dia sedang posisinya berada di area resist. Nah, intinya kalau misalkan teman-teman belum punya barang, ini bukan area yang bagus untuk entry karena dia baru uji area resist. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya barang, tinggal jaga TS aja. Nah, untuk support sekarang itu ada di sini ya, supportnya sekitar area 575 sampai area 560. Dan selama nggak jebol yang 535, harusnya TAPG arahnya masih bagus. Nah, tinggal kita lihat aja ketika dia besok nanti retracement, tidak melanjutkan penguatan, misalkan dia retracement ya, kira-kira sampai ke support yang mana, seperti itu. Untuk resist gunakan area-area ini 595, 620, 655, dan untuk support perhatikan area tadi. Kita lihat dalamnya, ternyata kemarin transaksinya bagus ketika di bawah ya, terjadi akumulasi yang cukup konsisten sampai hari ini pun juga, dan kalau dari transaksi memang mendukung. Kita lihat dari moving average juga supportnya masih di 580, jadi sekitar neckline tadi gunakan buat patokan. Ya, oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support banget itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam.